Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nalmanik dengan NIM 05051282328051. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya di mata kuliah Ekologi Perairan dengan judul Ekosistem Laut Dalam. Dosen pengampu Pak Asmi Afriansyah, SPI, MSI. Untuk slide yang pertama itu adalah pengertian dari ekosistem laut dalam. Nah, pengertian ekosistem laut dalam ini adalah ekosistem yang berada di bagian laut yang paling dalam, di mana sinar matahari sangat sedikit, bahkan tidak dapat masuk ke area laut dalam tersebut. Nah, organisme-organisme yang ada di laut dalam ini juga memiliki bentuk yang aneh, menyerupai monster. Dan hewan-hewan di sini juga atau ikan-ikan yang ada di laut dalam ini juga dapat memancarkan cahaya sendiri, dan organisme pengurang dan juga predator. Nah, slide selanjutnya itu ekosistem laut dalam berdasarkan kedalaman laut. Nah, yang pertama itu adalah zona litoral. Zona litoral ini adalah zona atau wilayah laut yang tergenang air saat air pasang surut dan mengering saat air surut. Nah, zona ini sering disebut sebagai daerah pasang surut. Nah, zona litoral ini biasa ada di pesisir. Nah, yang kedua adalah zona neritik. Zona neritik ini adalah perairan dangkal yang termasuk atau terletak di dekat pantai dengan kedalaman sekitar 50 sampai 200 meter. Zona ini dapat ditembus oleh sinar matahari dengan baik sehingga menjadi habitat yang cocok bagi berbagai jenis spesies laut. Nah, dalam zona neritik ini banyak spesies-spesies laut seperti bintang laut, ikan-ikan, anemon yang berwarna-warni karena kualitas cahaya matahari yang masih sampai ke daerah zona neritik ini. Dan juga kualitas oksigen di zona neritik ini masih sangat baik karena masih banyak tumbuhan-tumbuhan di daerah zona neritik ini yang dapat menghasilkan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Nah, yang ketiga itu adalah zona abisal. Zona abisal ini adalah zona laut sangat dalam yang terletak di bagian zona batial hingga dasar laut. Zona ini tidak menerima cahaya matahari sama sekali, sehingga suhunya sangat dingin dan jarang ditemui kehidupan di sini. Yang keempat itu adalah zona batial, zona laut dalam yang memiliki kedalaman sekitar 200 sampai 2000 meter. Zona ini tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari hingga sedikit tumbuhan yang hidup di sini. Beberapa hewan yang tinggal di zona ini adalah hiu, paus, cumi, dan gurita. Nah, bisa kita lihat pada gambar zona ekosistem laut ini. Yang pertama itu adalah zona intertidal, bisa dikatakan intertidal di zona litoral. Nah, ini adalah zona pesisir pantai dan juga zona neritik. Zona neritik ini juga termasuk zona yang memiliki banyak biota-biota laut. Bisa kita lihat dengan perbedaan warna di permukaan air sampai ke zona batial. Nah, di zona batial ini sudah terlihat dari warna di gambar bahwa warnanya sudah gelap. Itu ditandakan bahwa cahaya matahari tidak dapat menembus zona tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri lingkungan hidup di laut dalam. Yang pertama itu terletak di bagian laut yang paling dalam seperti palung laut. Yang sudah kita ketahui, palung paling dalam itu adalah Palung Mariana. Yang kedua adalah gelap dan tidak ada sinar matahari. Sudah kita bahas sebelumnya juga, itu terletak di zona batial yang tidak terdapat cahaya matahari. Yang ketiga yaitu tidak ada produsen. Yang keempat, organisme utama predator dan ikan memiliki fosfor yang menutupi kulitnya untuk bersinar dalam gelap. Nah, ikan-ikan atau predator-predator di laut dalam ini dapat memancarkan cahayanya dari tubuhnya sendiri. Nah, yang selanjutnya itu organisme laut dalam sangat bergantung pada jatuhnya material organik hidup dan tidak hidup. Nah, yang selanjutnya itu adalah manfaat laut dalam. Yang pertama, laut sangat berperan penting dalam mengontrol iklim bumi dengan memindahkan panas ekuator ke daerah kutub. Nah, yang kedua itu laut dalam menjadi sumber mineral dan pertambangan. Sumber daya alam di laut juga sangat banyak, yaitu pertambangan minyak,
seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah laut dalam menjadi sarana pendidikan dan penelitian. Selanjutnya adalah jenis-jenis biota laut dalam. Nah, yang sudah saya jelaskan juga tadi, di laut dalam itu memiliki bentuk-bentuk hewan lautnya itu bisa dikatakan seperti monster. Nah, kita lihat pada gambar yaitu hiu goblin. Nah, hiu goblin ini bentuknya tidak seperti hiu pada umumnya. Dia memiliki gigi yang tajam dan bentuk tubuh yang aneh seperti monster. Nah, yang kedua juga ada angelfish. Angelfish ini bisa kita lihat di kepalanya terdapat seperti lentera cahaya. Dia dapat menghasilkan cahaya guna untuk menarik perhatian dari mangsanya. Nah, kita bisa lihat juga di viper fish dan cumi-cumi vampir. Selanjutnya adalah faktor pembatasan ekosistem laut dalam. Yang pertama adalah kadar oksigen. Dengan bertambahnya kedalaman laut, maka akan terjadi penurunan kadar oksigen. Karena proses fotosintesis itu semakin berkurang dan kadar oksigen yang banyak digunakan untuk pernapasan dan oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik di dasar laut. Nah, yang kedua itu adalah suhu. Semakin dalamnya laut, maka suhu akan semakin rendah. Nah, di dalam laut dalam ini suhunya akan semakin dingin karena ketidakmampuan penetrasi cahaya matahari hingga ke dalam laut. Nah, di dalam laut ini terdapat 1-3 derajat Celcius suhunya. Yang ketiga itu adalah salinitas. Kedalaman 500-1000 meter salinitas terendah dan kemudian bertambah secara tepat terhadap kedalamannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.